Endingnya sampah. Kecewa gua, kecewa. Tadi adalah komentar dan hujatan dari para media dan netizen yang udah nonton Stranger Things season 5. Akhirnya setelah 9 tahun serial Netflix terbaik Stranger Things tamat. Di sini menuai banyak kritik dan pujian. Tapi di sini gue bakal ngebedah nih film, ngebedah singkat aja. Udah gitu gue bakal ngasih komentar dan gue bakal ngejelasin endingnya juga ke kalian yang nggak paham. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Ya, jadi Stranger Things ini tuh udah berlangsung 9 tahun. Lu bayangin 9 tahun. Oke, dari SD sampai SMP 9 tahun. Dari 2016 season 1, season 5, kemarin 2025 ke 2026. Dibikin 2 volume. Nah, film ini tuh diproduksi sama Netflix sendiri. Bekerja sama dengan Duffer Brothers. Duffer Brothers tuh apa sih? Duffer Brothers tuh apa? Duffer Brothers itu nama sutradara. Jadi mereka kembar duaan. Seneng bikin film bareng-bareng, bikin naskah bareng, syuting bareng. Pokoknya duaan terus kembar, lihat aja muka sama. Nah, nih film tuh dulu tuh bocil-bocil 4 ini nih, 4 karakter utama ini ya. Awalnya dulu pas syuting season 1 umurnya 13 tahun. Sekarang sampai season 5 udah umur 22 tahun. Time flies so fast. Ngerti Inggris nggak? Dan udah dikonfirmasi juga katanya Stranger Things tuh bakal ada lanjutannya nggak? Nggak ada bro. Stranger Things beres, ada spin-off. Spin-off tuh apa? Turunan dari film Stranger Things. Jadi universe-nya masih di Stranger Things. Beda cerita, beda tempat. Ya mereka udah pada tua. Si El aja udah nikah di dunia asli kan, jadi udah pada sibuk, dia harus dibikin lagi konsep baru di universe yang sama. Mungkin nanti sedikit-sedikit adalah muncul kali ya. Yang gue mau ceritain sedikit tentang season 5 nih. Season 5 gue pengen lihat dulu ratingnya tuh berapa sih sebenarnya di season 5. Oke, episode 1 ratingnya tuh masih tinggi, sekitar 8 plus dari Reddit. Udah gitu episode 2 nya dapat 8 plus, episode 3 8 plus. Yang keempat 9,7 sampai 9,8. Lu bayangin aja bro, ini tertinggi. Ini yang bagian Will keren lah. Yang ke-6 8,6. Episode 7 5,4 sampai 6,3. Lu udah tahu sendiri kenapa kan? Ya, nggak harus gue jelasin, lu udah tahu sendiri ini kenapa paling rendah. Episode 8-nya sekitar 8 ya. Dari The Times of India. Yang pertama, plot banyak yang hilang. Banyak hal-hal yang masih belum dijelasin dari film ini. Kayak belum dijelasin Man Flyer ini tuh dapat dari mana. Kenapa si profesor ini tuh bisa dapetin Man Flyer. Terus Henry, banyak yang masih bertanya-tanya juga. Henry itu siapa? Kenapa tiba-tiba bisa ada di gua itu? Ini dari Forbes. Yang kedua, karakter terlalu banyak. Karakter terlalu banyak sehingga pendalaman actingnya tuh kurang dalam gitu tiap karakter. Karena fokusnya kepecah-pecah. Yang ketiga ini, yang paling banyak hujatan ya. Will tuh kenapa kayak gitu? Will tuh kenapa? Lu di episode 4 udah keren, di 7 kenapa jadi begitu? Season banyak yang ngomong begitu. Ya sebenarnya kalau misalkan dari sini bisa gue jawab langsung sih. Karena memang di dunia nyatanya Will memang begitu. Terus ditambah sutradaranya The Duffer Brothers tuh juga mendukung ke hal tersebut. Ya mungkin di negara mereka itu hal biasa kali ya. Yang keempat, banyak yang bilang plotnya terlalu standar, mudah ditebak. Kayak udah jelas gitu bakal cerita itu gimana, bakal gimana. Rotten Tomatoes audience score untuk season 5 turun drastis sampai 56% turunnya. Pertama gue mau nyampein dulu kalau kritik pribadi dari gue ketika ngelawan Vecna aja sih dari gue. Singkat banget, kayak cuma 10 menit kalau nggak salah deh untuk ngelawan Vecna itu. Lebih ngerasa feeling deg-degannya tuh di season 4. Nih yang ini nih, lu lihat sendiri. Itu gue lebih dapetin goosebumps-nya bro. Ketika Vecna kalah, gue tuh sebenernya nungguin kayak, ini masih ada lagi nggak sih? Nggak mungkin secepat itu dong. Pasti gini doang nih. Jadi kurang greget aja sih kalau kata gue untuk ngelawan Vecna-nya. Sebenarnya di situ aja. Ya ini penilaian subjektif gua ya. Endingnya gua suka banget. Endingnya gua berasa kena banget. Entah kenapa abis nonton tuh perasaan gua campur aduk bro. Gua ngerasa kosong, hampa, gua ngelamun. Kayak ini udah nih. Ini film udah nemenin gua loh. Rasanya tuh begitu. Kebayang gak sih? Ada yang ngerasain sama gak kayak gua? Ini film tuh udah nemenin gua loh. Karena gua udah nonton nih film dari 2020. Masa-masa lagi COVID. Buat gue ini menjadi kenangan, buat gue ini menjadi perjalanan juga. Dari zaman-zaman gue susah, emang gue nggak nonton dari 2016, gue 2020, tapi dia udah nemenin gue. Kenapa? Karena seiring gue bertambah umur, banyak kejadian-kejadian mungkin yang gue lewati. Begitu juga dengan pemain filmnya. Di film tersebut mereka umurnya bertambah. Jadi gue ngedapetin connection bro, connection. Grow all together. Untuk beberapa orang ini bukan cuma sekedar film bro. Ini udah perjalanan mereka dari mereka mungkin SD atau mereka mungkin SMP, nonton terus sampai mereka akhirnya udah mau kuliah.
mereka udah ada yang kerja, mereka udah ada yang pusing, mereka udah ada yang punya anak, semua campur aduk bro. Beda-beda tiap orang perjalanannya. Beda sama kalian yang mungkin nonton tuh langsung, gua ada Stranger Things season 5, coba kita beresin dalam seminggu ini. Feeling yang kalian dapetin akan berbeda. Jadi ini sangat subjektif sih penilaian gue. Meskipun banyak yang hate sama endingnya, karena banyak yang bilang harusnya endingnya bisa dibikin Elle tuh hidup bahagia, Elle sama Mike bahagia. Gue pribadi seneng sama film yang mungkin ketika ending tuh dapetin makna. Gue sangat senang dengan karakter development. Di ending tiap pemain punya perkembangan karakter yang sangat bagus. Dari season 1 sampai ke 5 mereka semua bersahabat sampai akhirnya tumbuh dewasa, masing-masing punya jalannya sendiri. Dulu gue lihat Nancy itu kayak cewek menye-menye bro. Menye-menye yang apa sih? Endingnya sekarang dia jadi mandiri, dia pegang shotgun, dia lebih mateng, dia udah gak tergantung lagi sama cowok, dia lebih pengen explore diri dulu, mengenal diri dia lebih dalam. Makanya dia juga mencoba buat udahin dulu sama Jonathan, dan juga dia gak mau sama Steve juga, karena Steve punya visi misi yang beda juga tentang hidup. Steve pengen punya anak 6. Itu rasanya kayak realita banget. Itu kayak masalah-masalah ketika kita udah dewasa baru dirasain. Ternyata cinta aja tuh gak cukup untuk menjalin hubungan. Ada yang disebut dengan visi misi. Dan ketika lu bertemu orang yang tepat di waktu yang salah, ya lu belum tentu bakal jadi. Lu juga bisa lihat Will. Ya Will gue gak akan bahas deh. Kalian aja udah lihat sendiri Will dari awalnya mungkin begitu. Ya akhirnya dia mengakui lah dia siapa dan dia gimana. Steve, lu juga bisa lihat dari Steve, dari karakter yang gue dulu kesel banget sama Steve. Akhirnya salah satu karakter favorit deh sih buat gue, Steve. Terus yang kena banget buat gue ketika Hopper lagi ngobrol sama Mike, nasihatin Mike, intinya lu harus move on. Come on bro, lu harus move on, lu gak bisa nyalain diri sendiri. What happened is not your fault. Elle made her choice. Now it's time for you to make yours. Find a way to accept her choice. Doesn't mean you gotta like it, doesn't mean you gotta understand it. Itu keren banget, kenapa? Karena Hooper udah kehilangan anak 2 kali bro. Pertama kanker, yang kedua kehilangan Elle. Dan lu lihat dari yang dia emosian dulu bentak-bentak Mike, sekarang dia udah lebih sabar bahkan nasihatin Mike. Begitu juga dengan Mike, yang gue lihat sebenarnya sedih sih si Mike. Kenapa Mike sedih? Dia yang dari awal bareng terus sama Elle, tapi ya akhirnya ya udah gitu, Elle-nya udah nggak ada. Di sini dia belajar untuk merelakan seseorang. Terkadang bentuk cinta tertinggi itu bukan nahan seseorang bro, tapi merelakan. Dia udah nggak ngejar-ngejar Elle lagi, dia nggak cari tahu Elle lagi, dia udahlah berusaha, udah gua harus move on, udah cukup. Penulis cerita ini tuh sengaja mau bikin perkembangan karakter dari Mike yang dulu mungkin nempel banget sama Elle. Dia khawatir banget Elle kenapa-napa, dia nyariin Elle. Elle tuh seolah-olah tuh kayak dicariin, mereka berempat harus dijagain. Tapi di sisi lain mereka berempat nanti endingnya juga dijagain Elle, ketergantungan sama Elle. Nah di sini tuh mungkin kalau yang gue lihat penulis tuh mau mencoba melepas mereka bro. Dan di ending ketika dia lihat ada generasi yang bakal nerusin dia, terus dia tutup pintu, wow itu kena sih di gue. Kena dalam arti ini udahan gitu bro, ini acara udahan. Ya itu simbol yang banyak orang bilang kalau itu simbol bahwa masa kecilnya udah beres. Dia udah tumbuh dewasa, dia mau ke jenjang lebih serius, mungkin dia mau kuliah di tempat lain atau gimana. Terus banyak yang nanya juga kan di ending, ini Elle jadi hidup atau mati? Kalau menurut gue Elle hidup. Seperti yang gue juga udah baca-baca, di situ ada alat untuk menaklukkan kekuatan Elle intinya. Alat-alat ini lah, gue nggak tahu namanya apa. Yang kayak sound system gitu. Nah di situ dengan gampangnya Elle hilang, tiba-tiba jalan udah dari situ gitu. Terus biasanya Elle tuh kalau mau komunikasi dia harus matanya ditutup. Selama ini kalau mau komunikasi mata harus ditutup. Tapi ini masa bisa sih mata nggak ditutup? Ya kalau menurut gua Elle tuh ya udah ngumpet di tempat lain, udah tutup mata buat ngobrol sama Mike. Ya segitu ya dari gua. Kalau menurut gua film yang paling seru tuh dari season 1 sampai 5 berapa? Gua suka banget sama season 3. Entah kenapa season 3 tuh meskipun banyak juga yang hate sama season 3, tapi buat gua season 3 menarik banget. Karena gua suka banget sama visual-visual tahun 80-an. Kalau gua lihat permainan warna-warni. Warna-warnanya tuh retro banget. Entah kenapa kena banget di gua. Permainan visualnya enak banget untuk mata gua. Itu yang bikin gua jadi pengen nyoba ke Amerika karena nonton di film anjir. Mungkin bisa ditambahin juga lagu And When I'm Back in Chicago I Feel It, lagunya si Steve ya. Gua nilai 85 untuk film Stranger Things dari season 1 sampai season 5. Perjalanan panjang akhirnya beres. Ini film bukan cuma sekedar film, ini film adalah grow old bro. Grow old together. Ya, see you next video.